Kalian tahu, Perang Dunia Pertama meninggalkan luka yang dalam di Eropa, bukan hanya luka fisik, tapi juga luka jiwa yang tak tersembuhkan. Di antara medan-medan pertempuran yang paling mengerikan adalah Verdun. Bayangkan, ratusan ribu nyawa melayang di sana, tanahnya basah oleh darah, dan udara dipenuhi bau kematian yang tak pernah benar-benar hilang. Di sanalah kisah mengerikan ini bersemi, kisah tentang seorang prajurit muda bernama Antoine. Antoine adalah seorang pemuda desa yang riang, dipaksa menjadi tentara untuk membela negaranya. Dia tidak pernah membayangkan kengerian parit-parit Verdun, suara artileri yang memekakkan telinga, atau wajah-wajah pucat rekan-rekannya yang meregang nyawa di sampingnya. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan, diisi dengan ketakutan, kelaparan, dan kehilangan. Suatu malam, setelah pertempuran sengit yang merenggut banyak nyawa, Antoine dan beberapa prajurit yang tersisa diperintahkan untuk berjaga di sebuah pos terpencil di garis depan. Pos itu dulunya adalah sebuah gubuk petani yang hancur lebur, hanya menyisakan puing-puing dan kenangan akan kehidupan yang telah sirna. Udara malam itu dingin menusuk tulang, kabut tipis menyelimuti medan perang yang sunyi senyap. Hanya sesekali terdengar erangan kesakitan dari prajurit yang terluka di kejauhan. Antoine duduk bersandar di sisa dinding gubuk, mencoba menghangatkan tubuhnya di dekat api kecil yang mereka nyalakan. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara. Suara lirih, seperti wanita menangis. Suaranya samar, seolah terbawa angin dari kejauhan, namun ada nada kepedihan yang menusuk hati di dalamnya. Awalnya, mereka mengira itu hanya ilusi pendengaran akibat kelelahan dan stres. Namun, suara itu semakin jelas, semakin dekat. Tangisan itu terdengar semakin menyayat hati, penuh kesedihan yang tak terhingga. Apa itu? Bisik seorang prajurit muda bernama Jin, wajahnya pucat pasi. Mungkin ada yang terluka di luar sana. Jawab sersan mereka, seorang pria tua yang tampak lelah namun berusaha tegar. Dengar, salah satu dari kalian pergilah melihat. Antoine dan Jin saling bertukar pandang. Tidak ada yang berani bergerak. Suara tangisan itu terdengar semakin dekat, seolah-olah sumbernya berada tepat di luar gubuk. Dengan keberanian yang dipaksakan, Antoine meraih senapannya dan berjalan perlahan menuju pintu yang hancur. Dia mengintip keluar ke dalam kegelapan yang diselimuti kabut. Tidak ada apapun terlihat. Namun, suara tangisan itu semakin jelas, seolah-olah berasal dari tanah di bawah kakinya. Dia memberi isyarat kepada yang lain untuk keluar. Mereka semua berdiri di luar gubuk, mendengarkan suara tangisan yang memenuhi udara malam. Suara itu terdengar seperti ratapan seorang ibu yang kehilangan anaknya, penuh dengan kesedihan yang tak tertahankan. Tiba-tiba, kabut di depan mereka mulai bergerak dan membentuk sebuah siluet. Sosok seorang wanita, mengenakan pakaian yang tampak usang dan berlumuran lumpur. Rambutnya panjang dan kusut menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Para prajurit terdiam membeku, rasa takut mencengkeram hati mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di tengah kabut sambil terus menangis dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Siapa kau? Tanya Sersan dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Tangisannya semakin histeris, seolah-olah dia sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Perlahan, dia mengangkat tangannya yang kurus dan terulur ke arah mereka.
Para prajurit mundur ketakutan. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau anyir yang samar di udara. Sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Tiba-tiba, sosok wanita itu mulai bergerak mendekat. Langkahnya pelan dan terseret, namun ada aura ancaman yang kuat di sekitarnya. Para prajurit mengangkat senapan mereka, namun ragu untuk menembak. Ada kesedihan yang begitu mendalam dalam tangisannya, seolah-olah dia adalah korban, bukan ancaman. Jangan mendekat. Bentak Sersan, suaranya bergetar. Wanita itu terus mendekat, tangisannya semakin memekakkan telinga. Ketika dia hanya beberapa langkah dari mereka, Antoine melihat wajahnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Matanya kosong, penuh dengan kesedihan yang tak terhingga, dan di pipinya mengalir air mata hitam seperti tinta. Tiba-tiba, wanita itu menjerit. Bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan kepedihan yang merobek keheningan malam. Bersamaan dengan itu, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Para prajurit kehilangan keseimbangan. Mereka melihat dengan ngeri saat tanah di depan mereka terbuka, memperlihatkan sebuah lubang besar yang gelap dan menganga. Bau busuk yang menyengat keluar dari dalam kegelapan itu. Sosok wanita itu menunjuk ke dalam lubang dengan tatapan yang penuh penderitaan. Kemudian, dengan suara tangisan yang terakhir dan memilukan, dia menghilang di telan kabut. Para prajurit berdiri terpaku di tepi lubang, jantung mereka berdebar kencang. Apa yang baru saja mereka lihat? Siapa wanita itu, dan apa arti lubang menganga di hadapan mereka? Sersan, yang lebih tua dan berpengalaman, tiba-tiba teringat akan cerita-cerita lama yang beredar di kalangan penduduk lokal sebelum perang. Konon, tanah Verdun ini menyimpan banyak sekali arwah para prajurit yang gugur, jiwa-jiwa yang tidak tenang dan masih berkeliaran di medan perang, mencari kedamaian yang tidak pernah mereka temukan. Ada juga legenda tentang seorang wanita muda yang kehilangan seluruh keluarganya dalam pertempuran di desa ini bertahun-tahun lalu. Diyakini bahwa arwahnya masih menangisi kehilangan mereka, terikat pada tanah yang telah menelan orang-orang yang dicintainya. Lubang yang tiba-tiba muncul itu membuat mereka semakin merinding. Apakah itu gerbang menuju alam lain? Apakah tangisan wanita itu adalah peringatan? Malam itu, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap suara angin yang bertiup melalui reruntuhan gubuk terdengar seperti bisikan hantu. Bayangan-bayangan menari di bawah cahaya bulan yang pucat, mengingatkan mereka akan sosok wanita yang penuh kesedihan itu. Keesokan harinya, ketika matahari mulai terbit, lubang itu menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Namun, kengerian malam itu membekas dalam benak setiap prajurit. Mereka tidak bisa melupakan tangisan pilu dan tatapan kosong wanita itu. Hari-hari berikutnya di Verdun terasa semakin berat. Suara artileri dan tembakan senapan seolah bercampur dengan gema tangisan wanita itu. Para prajurit mulai melihat penampakan-penampakan aneh di sekitar medan perang. Bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan yang hancur. Bisikan-bisikan samar terdengar di tengah hiruk-pikuk pertempuran, dan terkadang mereka mencium bau anyir yang sama seperti malam itu. Antoine sendiri mulai merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali dia sendirian, dia merasakan hawa dingin yang menusuk dan mendengar suara langkah kaki yang samar di belakangnya. Dia sering melihat sekilas sosok wanita berpakaian compang camping di kejauhan, selalu menghilang sebelum dia bisa memastikan apa yang dilihatnya. Kengerian fisik perang kini bercampur dengan teror psikologis yang menghantui. Para prajurit tidak hanya takut pada peluru dan bom, tetapi juga pada arwah-arwah penasaran yang diyakini berkeliaran di medan perang. Mereka merasa terkutuk, terperangkap di tanah yang dipenuhi dengan kematian dan kesedihan abadi. Suatu malam, Antoine bermimpi buruk. Dia melihat dirinya berada di tengah lautan mayat, wajah-wajah pucat dan penuh luka menatapnya dengan tatapan kosong. Di antara mayat-mayat itu, dia melihat sosok wanita yang sama, tangisannya memekakkan telinga. Dia mengulurkan tangan padanya, dan Antoine merasakan sentuhan dingin yang membekukan jiwa. Dia terbangun dengan teriakan,
tubuhnya bermandikan keringat. Sejak malam itu, Antoine tidak pernah lagi merasa tenang. Dia tahu, arwah wanita itu mengikutinya, terikat padanya oleh kengerian yang mereka saksikan bersama. Perlahan, Antoine mulai berubah. Dia menjadi pendiam, menarik diri dari rekan-rekannya. Tatapannya kosong, seperti tatapan wanita yang menghantuinya. Dia sering berbicara sendiri, meracau tentang tangisan dan kegelapan. Rekan-rekannya khawatir. Mereka melihat bagaimana perang dan penampakan aneh itu telah menghancurkan jiwa Antoine. Mereka mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi akibat stres. Namun, Antoine tahu yang sebenarnya. Dia tahu, dia telah melihat sesuatu yang nyata. Sesuatu yang mengerikan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Hingga akhir perang, Antoine terus dihantui oleh gema tangisan di Verdun. Dia selamat dari pertempuran fisik, namun jiwanya terluka parah. Dia kembali ke desanya sebagai pria yang berbeda, pendiam dan penyendiri, selalu dihantui oleh kenangan mengerikan dan sosok wanita yang menangis di tengah kabut malam. Bertahun-tahun kemudian, Antoine, yang sudah menjadi seorang kakek tua, masih sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mendengar samar-samar suara tangisan pilu di telinganya. Dia tahu, arwah-arwah Verdun tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap terikat pada tanah yang telah menelan begitu banyak nyawa. Dan terkadang, dalam kesunyian malam, tangisan mereka masih bisa terdengar, menjadi pengingat abadi akan kengerian perang dan luka jiwa yang tak tersembuhkan. Dan terkadang, di malam-malam berkabut yang dingin, para petani yang tinggal di sekitar bekas medan perang Verdun mengaku melihat sekilas sosok wanita berpakaian compang camping berkeliaran di antara reruntuhan. Tangisannya yang menyayat hati terbawa angin, sebuah gema abadi dari kesedihan dan kehilangan yang ditinggalkan oleh perang yang mengerikan. Mereka percaya, dia masih mencari kedamaian, masih menangisi orang-orang yang dicintainya yang hilang di tanah yang penuh dengan kematian ini. Apakah kalian pernah merasakan kehadiran dingin di tempat yang menyimpan banyak kesedihan dan kehilangan? Apakah kalian percaya bahwa jejak-jejak tragedi masa lalu dapat meninggalkan hantu-hantu emosional yang abadi?